Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Arifin. Saya dari Manajemen Operasional Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis manajemen operasional perusahaan multinasional. Studi kasus pada PT Unilever Indonesia Tbk. Saya Revanda Dita Amelia. Dan saya Diesta Irun Ahmad. Saya Amelia Dea Karina. Saya Angelina Silva. Pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan proses pengelolaan secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia, bahan baku, mesin, dan peralatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang efisien serta bernilai bagi pelanggan. Untuk tujuan utamanya, yang pertama, meningkatkan efisiensi proses produksi agar biaya dapat ditekan tanpa menurunkan kualitas. Yang kedua, menjaga kelancaran arus bahan baku hingga produk akhir. Yang ketiga, memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai standar mutu dan target perusahaan. Yang keempat, menghasilkan produk dan layanan yang memuaskan kebutuhan konsumen di berbagai pasar. Untuk fokus utamanya, yang pertama, pengaturan produksi agar efisien dan hemat biaya. Yang kedua, pengawasan mutu dan produktivitas. Yang ketiga, penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada perkembangan manajemen operasional. Sejarah perkembangan manajemen operasional menunjukkan perubahan orientasi dari sekedar produksi massal menjadi sistem manajemen yang strategis dan fleksibel. Tahapan perkembangannya meliputi yang pertama, manajemen pabrik. Fokus utamanya pada efisiensi biaya, penggunaan tenaga kerja, serta pengaturan fasilitas produksi untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar. Yang kedua, manajemen produksi. Berkembang di era 1930 sampai 1970 dengan munculnya konsep scientific management oleh Frederick Taylor dan metode Jepang seperti just in time dan total quality management. Yang ketiga, manajemen operasional modern. Sejak tahun 1970-an hingga sekarang, fokusnya tidak hanya pada efisiensi biaya, tetapi juga kecepatan layanan, fleksibilitas proses, inovasi produk, serta kepedulian terhadap lingkungan. PT Unilever Indonesia termasuk perusahaan yang berhasil mengadopsi pendekatan modern ini dengan menggabungkan efisiensi produksi dan tanggung jawab sosial lingkungan. Selanjutnya ada strategi operasional. PT Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan multinasional terkemuka di bidang fast-moving consumer goods. Strategi operasionalnya berfokus pada penciptaan produk yang inovatif, efisien, dan berdaya saing tinggi di pasar nasional maupun internasional. Strategi utama yang diterapkan yaitu yang pertama, diferensiasi produk. Unilever menerapkan strategi Win with Brand and Innovation, yaitu menciptakan produk baru yang unik, relevan dengan tren pasar, dan memenuhi kebutuhan lokal. Yang kedua ada strategi marketing mix, mencakup harga kompetitif, promosi intensif, dan distribusi yang luas agar produk mudah diakses konsumen. Yang ketiga, diversifikasi pasar dan produk. Unilever memasarkan berbagai kategori produk seperti makanan, minuman, kebersihan, dan kecantikan dengan penyesuaian sesuai budaya lokal. Yang keempat, fokus pada keberlanjutan. Seluruh kegiatan operasional dilakukan dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan melalui program Green Production and Efficiency Energy. Pendekatan ini menjadikan Unilever sebagai role model perusahaan global yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Keempat, ada manajemen rantai pasok atau supply chain management, bisa disebut juga SCM. Kalian tahu gak sih SCM itu apa? SCM itu menjadi salah satu pilar penting dalam operasional Unilever. Sistem ini mengatur seluruh aliran proses mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga produk sampai tangan ke konsumen. Penerapan SCM di PT Unilever Indonesia Tbk sebagai berikut.
Yang pertama ada kerjasama dengan petani lokal. Unilever menerapkan sistem sustainable sourcing untuk mendapatkan bahan baku berkualitas sampai mendukung ekonomi lokal. Yang kedua ada pengelolaan ketidakpastian menggunakan sistem SAP-APO dan EDI atau Electronic Data Interchange untuk memantau permintaan pasar secara real time. Yang ketiga ada ekonomi skala. Unilever memanfaatkan harga diferensial dan produksi massal untuk menekan biaya. Dan yang keempat ada integrasi rantai pasok, yaitu menerapkan strategi full system agar produksi menyesuaikan permintaan pasar. Yang kelima ada outsourcing strategis. Sebagai kegiatan seperti pengemasan dilakukan oleh pihak ketiga guna meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Dan yang keenam ada kontrol persediaan atau inventory control menggunakan sistem smart OPS EIO untuk memastikan stok selalu tersedia dalam jumlah ideal. Dan yang terakhir ada strategi distribusi menerapkan metode cross-docking warehousing agar pengiriman barang lebih cepat dan hemat biaya. Strategi SCM Unilever terbukti mampu menjaga stabilitas produksi sekaligus memperkuat daya saing perusahaan di tingkat global. Dan selanjutnya yang nomor 5 ada manajemen kualitas terpadu atau Total Quality Management, bisa disebut juga TQM. PT Unilever Indonesia Tbk menempatkan kualitas sebagai prioritas utama dalam seluruh aspek operasionalnya. Perusahaan menerapkan prinsip Total Quality Management atau TQM sebagai pendekatan menyeluruh untuk menciptakan kepuasan pelanggan melalui peningkatan berkelanjutan. Konsep TQM di Unilever mencakup kepuasan pelanggan sebagai pusat strategi, yaitu seluruh inovasi dan proses diarahkan untuk memenuhi ekspektasi konsumen. Yang kedua ada partisipasi seluruh karyawan. Setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap mutu produk dan layanan. Dan yang ketiga ada perbaikan berkelanjutan, yaitu Unilever menerapkan prinsip plan, do, check, and act atau PDCA untuk memperbaiki setiap proses produksi. Yang keempat ada pengukuran kinerja kualitas, dilakukan melalui survei kepuasan karyawan dan pelanggan secara berkala. Dan yang terakhir ada penerapan prinsip Deming, digunakan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan integrasi antar departemen. TQM menjadikan Unilever bukan hanya produsen, tetapi juga pelopor dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan global. Yang nomor 6, biar dilanjutin rekan aku ya, cek video berikutnya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Penerapan strategi manajemen operasional, rantai pasok dan TQM memberikan hasil nyata bagi Unilever dalam mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar FMCG di Indonesia. Hasil dan dampak penerapannya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses produksi dan distribusi berkat integrasi SCM. Yang kedua, terciptanya inovasi produk berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, terbentuknya sistem kerja yang disiplin, efektif, dan berorientasi kualitas. Keempat, meningkatkan kepuasan konsumen dan loyalitas terhadap produk-produk Unilever. Yang kelima, penguatan citra perusahaan sebagai organisasi global yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Semua strategi ini menjadikan Unilever mampu menyeimbangkan antara profitabilitas dan tanggung jawab sosial dalam skala internasional. Selanjutnya, feedback internal. Selain memperhatikan respon konsumen, penting juga bagi kita untuk memberikan perhatian terhadap tim internal perusahaan. Berikut adalah masukan untuk perusahaan ke depannya, seperti memberikan apresiasi lebih terhadap karyawan yang paling kompeten dan disiplin, lalu memberikan fasilitas yang memadai untuk menunjang operasional karyawan, dan meningkatkan alokasi uang jajan untuk tim lapangan. Kesimpulan, manajemen operasional memegang peran vital dalam kesuksesan Unilever Indonesia Tbk melalui strategi diferensiasi produk, efisiensi rantai pasok, dan penerapan TAM.
Unilever berhasil menjaga konsistensi kualitas, meningkatkan daya saing, serta memenuhi tuntutan pasar global yang terus berubah. Pilar utama keberhasilan Unilever: 1. Inovasi berkelanjutan, menciptakan produk baru yang relevan dengan gaya hidup konsumen. 2. Efisiensi operasional, mengoptimalkan proses produksi dan distribusi agar hemat biaya dan waktu. 3. Kualitas global, menerapkan standar mutu internasional di setiap lini produk. 4. Komitmen berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dan tanggung jawab lingkungan. Dengan kombinasi strategi yang komprehensif dan berbasis kualitas, PT Unilever Indonesia Tbk mampu mempertahankan posisinya sebagai perusahaan multinasional yang berdaya saing tinggi dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen sekalian. Kami persilakan jika ada pertanyaan atau tanggapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.